Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-15. Saya ulangi, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-15 berkata, "Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota." Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang orang bodoh gak mungkin sukses. Saudaraku, ada sebuah quote yang menarik, yang kata-katanya kira-kira demikian: orang bodoh kalah sama orang pandai. Orang pandai kalah sama orang cerdik. Dan orang cerdik kalah sama orang beruntung. Dari quote ini, kita dapat memahami bahwa orang yang bodoh bagaimanapun juga pasti akan kalah dengan orang yang pandai. Apalagi kalau ketemu dengan orang yang cerdik dan bahkan orang beruntung, pasti akan sangat tertinggal jauh. Nah, hari ini firman Tuhan berkata bahwa jerih payah orang bodoh itu melelahkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, apa yang diupayakan oleh orang bodoh itu sia-sia belaka. Nah, kata melelahkan bisa digambarkan seperti habis membawa beban yang berat. Nah, jika demikian menurut Pengkhotbah 10 ayat 15 itu, pertanyaannya, apakah kalau demikian kita tidak perlu berjerih payah dalam hidup ini? Apakah kita tidak perlu berusaha keras, bekerja keras dan lain sebagainya? Tentu bukan seperti itu maksud dari ayat tersebut. Sesuai dengan kata yang tercatat di dalam Pengkhotbah 10 ayat 15 tersebut, kata melelahkan itu paling tidak memiliki dua pengertian. Yang pertama, jerih payah itu akan melelahkan karena apa? Karena kebodohan. Seperti apapun kita berusaha, jika kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita usahakan itu, pasti tidak akan pernah maksimal di dalam hidup kita. Yang ada hanyalah membuat badan kita capek, energi kita terkuras, beban hidup makin meningkat, dan membuat apa yang dikerjakannya itu menjadi sia-sia belaka. Sebagai contoh, seseorang membajak sawah yang luasnya kurang lebih 1 hektar menggunakan skop yang kecil saja, itu adalah tindakan yang bodoh. Memang akan ada hasilnya, tapi tentu saja sangat lama dan pasti tidak maksimal hasilnya. Bandingkan jika dia adalah orang yang pandai, dia akan menggunakan bajak dan sapi atau bahkan mungkin traktor, agar apa yang dihasilkannya itu menjadi maksimal dan dia juga tidak terlalu lelah mengerjakannya. Pun dalam bidang-bidang yang lain, saudara-saudara, ada banyak hal-hal yang kita kerjakan seringkali menjadi sangat tidak maksimal, bukan karena kita tidak memiliki kekuatan, melainkan karena kita tidak pandai dalam mengelola, karena kurangnya pengetahuan yang kita miliki dalam bidang yang sedang kita kerjakan tersebut. Tak heran kemudian apa yang kita kerjakan itu menjadi tidak maksimal dan bisa jadi menjadi sia-sia. Yang kedua, jerih payah itu akan melelahkan karena kita tidak tahu tujuan yang sedang kita kerjakan tersebut.
Orang yang mengerjakan sesuatu tanpa tujuan seperti sebuah kapal di tengah lautan yang tidak tahu kemana dia harus berlabuh. Istilah yang digunakan oleh pengkhotbah tadi adalah tidak tahu jalan ke kota. Oleh sebab itu, saudaraku, penting sekali kita memiliki tujuan yang jelas di dalam mengerjakan segala sesuatu, apapun itu bentuknya. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai segala sesuatu dalam hal bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, rumah tangga, pendidikan, dan lain sebagainya, terlebih dahulu tetapkanlah tujuan yang hendak kita mau capai. Sebab tanpa tujuan, kita hanya akan berputar-putar tanpa arah yang jelas. Nah, melalui firman Tuhan di atas, saudara-saudara, sebagai bagian dari tanggung jawab orang percaya, kita dituntut untuk bekerja keras memang. Tetapi, mari kita mengerjakannya dengan smart, dengan pandai, dengan cerdas, dan dengan tujuan yang jelas pula. Dengan begitu, apa yang kita kerjakan akan menjadi maksimal, dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Kita boleh menjadi saksi yang luar biasa. Haleluya. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang pandai, yang cerdas, dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, dan senantiasa menjadi pemenang-pemenang di dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu meneguhkan kami dan senantiasa menguatkan kami dan menolong kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Terima kasih, kiranya Engkau terus menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
semua